Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota MGMP Fisika Kabupaten Ponorogo. Untuk pertama kalinya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di pertemuan MGMP Fisika Kabupaten Ponorogo, dan ini insya Allah pertemuan yang ketiga di semester ini. Untuk kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Selamat datang untuk Pak Hari dan Bu Ulfa. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini pertemuan yang ketiga, dan nanti insya Allah akan saya sampaikan beberapa susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua langsung nanti materi inti dari pemateri kita yaitu Bapak Rahmat Habibi SSI dan Ibu Ina dari SMA Muhammadiyah Ponorogo. Dan untuk yang ketiga yaitu nanti adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Nah, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi, yaitu materi dari Bapak Ibu yang tergabung di calon guru penggerak angkatan 4 ya. Angkatan 4. Nah, nanti di pertemuan ini akan disampaikan oleh Pak Habibie dan Bu Ina. Di pertemuan yang akan datang nanti masih ada juga materi dari CGP, dan insya Allah nanti untuk materi dari CGP sekitar 3 pertemuan. Dan ini pertemuan yang pertama untuk materi dari CGP Angkatan 4. Nah, untuk berikutnya kita langsung saja ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Pak Habibie dan Bu Ina. Kepada beliau berdua disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan kegiatan rutin MPMP Fisika Kabupaten Ponorogo SMA MA negeri swasta dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, ini saya menutupi kewajiban. Kemarin ditunjuk oleh Pak Ketua untuk memberikan informasi terkait kegiatan pembelajaran di guru penggerak. Sebetulnya inti dari kegiatan guru penggerak itu kalau Bapak Ibu guru semuanya ini sudah menerapkan dalam kesehariannya di pembelajaran kelas. Bahkan Bapak Ibu yang saya sudah sangat lama mengabdinya ini tentunya pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan saya.
kemarin sepakat dari teman-teman yang CGP Fisika ada sekitar 6 atau 7 nih, ya. Terus dibagi-bagi materinya nanti disampaikan gitu. Oke, siap. Kebetulan saya bagian yang pertama, yaitu pengantar sama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau saya yang menyampaikan gitu, sebetulnya nggak pas karena apa gitu. Dari segi pengalaman ya kurang, terus yang kedua saya basicnya bukan dari pendidikan, jadi ilmu pendidikannya ya nurun dari bapak ibu guru saya dulu, ya termasuk yang ada di ruangan ini kan ya semuanya bapak ibu guru saya, Bu Her nggak rawuh hari ini, ya. Pak Haryadi terutama itu guru favorit ya, Buning, Budian ini yang pernah. Sebenarnya kangen dengan pembelajarannya Pak Haryadi itu. Kalau sudah menyampaikan vektor itu pokoknya wah, top, bisa dicontoh sebetulnya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini saya materi nggak menyiapkan sendiri, gitu. Saya langsung menyampaikan dari apa yang saya dapatkan waktu di pembelajaran guru penggerak. Di pembelajaran guru penggerak itu yang pertama yang disampaikan nggak tahu, salamnya mesti salam dan bahagia. Oke. Salam dan bahagia. Kalau kita kan biasanya yang pertama kali ya Assalamualaikum nggih. Iya, mestinya kan ngoten ya. Mungkin karena niki Indonesia itu bukan miliknya orang muslim saja, jadi nggih. Ya sudahlah nggih. Saya juga nggih. Tapi di balik dua kata ini sebetulnya ya sudah mewakili semuanya. Mungkin diambil yang paling istilahnya mewakili semuanya, maka inilah diambil semuanya. Nah, harapannya apa? Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas juga gitu Bapak Ibu guru. Anak-anak ketika belajar ya bahagia. Tapi saya yakin juga karena siswa saya nggak pernah bahagia kalau belajar fisika. Gitu. Mau disampaikan kayak gimana pun, pakai trik apapun, bahwa fisika itu nggak semuanya rumus ya. Bahkan soal itu bisa diselesaikan tanpa harus urek-urekan pun nggak percaya. Tetap pokoknya ya fisika itu pokoknya ya rumus dan matematika. Saya lanjutkan ke Faisal. Bisa diduplikat gitu. Bapak Ibu, sambil kelihatan dan tidak untuk pengantar guru penggerak ini sudah memasuki yang ke 8, 9, 10 Monggo nanti Bapak Ibu guru yang punya kesempatan, mohon maaf kalau yang dari MA kayaknya belum ada Bu. Belum. Karena PKB-nya aja juga kalau PKB-nya SMA itu dulu sudah pernah tahun pinten nih kok pas waktu masih Pak Joko Wilis ketuanya. MA aja baru nih baru silakan nanti Bapak Ibu guru yang punya akun belajarnya yang pakai yang yang UKG Nah, ini bisa untuk mendaftar di SIM PKB. SIM PKB ini bisa mendaftar. Mungkin kalau Pak Muklis kemarin sudah 2 kali ketolak nggak apa-apa Pak. Mungkin yang ketiga nanti insya Allah bisa Pak. Pokoknya semangat. Bagi Bapak Ibu guru yang belum, monggo ini mendaftar dan mengisinya kalau bisa sesuai dengan apa yang ada di dirinya saja. Buatan saya cari contoh-contohan meskipun di Google, di YouTube itu semuanya sudah. Termasuk teman satu sekolah kemarin minta, Pak,
tipsnya biar lolos gimana. Udah saya kasihkan semua Bapak Ibu. Tapi nggih tetap nggak lolos. Nah, artinya bisa jadi apa itu software untuk mendeteksi ini asli atau tidaknya itu kayaknya sudah apa? Lebih pinter lagi kayaknya gitu. Di kegiatan guru penggerak, model kegiatan pembelajarannya itu adalah kalau disingkat nggih merdeka. Nggih. Ada merdeka. Tahapannya mulai dari diri. Nggih. Jadi M yang pertama mulai dari diri, kemudian nanti eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, ini singkatan dari huruf merdekanya. Kemudian ada elaborasi, koneksi antar materi, yang terakhir elaborasi pemahaman dan aksi nyata nih. Ada A yang paling belakang nih. Kalau Bapak Ibu guru mirsani yang ada di sekolah panjenengan, kalau ada yang CGP-nya mungkin seolah-olah koyoke kok ruwibet. Saya ketoke kok nggarap tugas saya ngoten. Padahal niku sebetulnya mboten. Nggih, mboten. Nggih. Mboten kok nggih alasan. Karena pertama kali saya untuk mengikuti itu saya nggih nggak tahu apa itu guru penggerak. Pokoknya sing penting iso daftar melu ngoten mawon. Bedhek-bedheke sapa ngerti oleh bonus, oleh undangan neh ning P4TK Bandung nginep 10 dina. Gitu, dari ngono mulai disangoni ngoten kula niku pikiran saya. Karena dulu juga gitu, jadi nggak terpikir kok terus apa gitu. Motivasinya pokoknya motivasi ben golek gratisan lah pelatihannya. Itu kalau saya. Gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang lainnya ndak. Jadi memang kelihatannya gitu, runtutan acarane wah padet akeh ngoten, tapi itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan sesuai timingnya, karena nopo jadwalnya itu sudah terprogram sangat apik sekali, jadi nggak akan mungkin istilahnya berbenturan dan sebagainya. Monggo nanti tadi saya mendapatkan itu dari grup MGMP yang sudah saya sharekan di grup MGMP Fisika. Nanti penjenengan yang belum pernah derek bisa untuk mencoba lah, mencoba. Siapa tahu dengan mencoba nanti malah masuk. Kalau diniati malah gak mlebu Pak Muklis. Jadi yang ketiga nanti coba-coba saja Pak. Coba-coba saja. Ini saya lanjutkan ke dasar-dasar konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ketika kita melakukan pembelajaran ternyata menuntun. Padahal selama ini ya seperti itu kan. Ke siswa, bahkan dulu ketika kita sendiri jadi siswa kan oleh Bapak Ibu guru kita malah pengajarannya sedikit tetapi pendidikannya kan yang paling banyak. Kalau sekarang kan sudah terbalik, pendidikannya sangat sedikit sekali tetapi pengajarannya yang banyak. Nah, monggo nanti bisa Bapak Ibu semua simpulkan sendiri. Tetapi kalau dari saya sendiri sebetulnya ya filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ketika mengedepankan pendidikan itu ternyata memang benar. Sekarang aja banyak sekali sekolah-sekolah yang memprogramkan bahwa apa? Pendidikannya didahulukan ketimbang pengajarannya. Artinya apa? Dengan pendidikan yang baik, maka nanti akan dengan sendirinya akan terbentuk karakter yang baik juga. Sehingga ketika mau melakukan pengajaran dari seorang guru ataupun siswa ketika melakukan pembelajaran itu juga akan lebih enak. Di yang pernah saya alami sendiri di sekolah itu sangat susah sekali. Bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan yang didahulukan. Yang saya contohkan ini anak saya sendiri aja itu, kalau saya bilangi Mas ataupun Dek, coba sekarang sudah kelas 4 itu mulai belajar untuk bantu ibu gitu. Katanya dengan jawaban mudahnya anak sekarang itu
Lah itu kan dulu zamannya ayah, ketika kelas 4 sudah diajari nyuci sendiri dan sebagainya. Lah sekarang zaman saya sudah beda loh ya. Nggih. Bahkan ada mesin cuci, Bu. Wes tak ajari mesin cuci, tinggal muter ngisi ini. Ternyata juga masih belum mau. Terus sampai kapan nanti kamu maunya? Ya nanti kalau sudah pengen. Jawabannya nggih. Lah ini, pengennya ini kapan gitu. Ketika di sekolah juga demikian. Ke siswa, ayo kita belajar. Jawaban sing bener gak penting. Tapi sing penting we gelem garap. Kayak soal 5 garap apa kabeh wis, salah kabeh tak biji 80. Tapi lek bener 3 tak biji 20. Nggih pilih garap 3 bener lho. Soalnya napa? Nyontoh. Makanya di pembelajaran fisika itu ya memang isinya cuma 2, besaran pokok dan turunan. Besarannya dihilangkan, pokok ditambahi E terus nanti jadi turunan. Jadi pokok E turunan. Nah itu guys. Pokoknya itu inti pembelajaran fisika. Nah, apa yang dituntun Bapak Ibu? Yang dituntun adalah bahwasanya pendidikan itu menuntun tumbuh kembangnya siswa. Berdasarkan apa? Berdasarkan kodrat zaman dan kodrat si anak itu sendiri. Lah kodratnya seperti apa? Kodrat zaman, kalau kodrat zaman nggih, Nyun sewu kados Pak Jamari, Bu Rini, itu mestinya sudah pernah mengenal HP yang 1G nggih, Bapak Ibu nggih. Buat pirsa mestinya nggih, HP 1G. Kalau saya kan taunya HP pertama kali yang 3G. Sing HP-ne gowedi nika, sing duwe biasane kur Cina. Nggih ta. Cina belum tentu pun toko-toko Cina di Ponorogo itu juga punya. Seingat saya masa kecil loh, nggih. Tapi sekarang dalam jangka waktu hitungan hari mawon sudah berubah. 4G aja baru kita bisa menikmati dan baru mempelajari dengan kecanggihannya 4G. Sekarang sudah mau ada 5G. Meskipun Ponorogo belum, tapi jaringannya sudah masuknya ke sana. Kita nanti bisa membayangkan kalau itu benar-benar 5G-nya sudah ada. Bisa jadi. Kemudian ini yang sudah fenomenal. Apa nggih istilah sebutannya saya lupa. Napa budian? Ing arsa sungtulodo ing madya mangun ka arsa tuturi handayani. Itu kan apa? Trilogi pendidikan atau apa? Nggih ya. Jadi filosofinya menuntun itu nggih. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, dan kita selalu untuk mengikuti apa kehendak daripada siswa itu. Tapi nggih bukan berarti terus semua kehendaknya kita ikuti semuanya. Karena apa? Bisa jadi ya sak karepe dhewe niku wau. Bahkan sekarang aja dengan kurikulum merdeka itu banyak yang menyebut apa? Merdeka belajar. Belajar sak karepmu ora belajar ya sak karepku. Nah, niku lho. Jadi ketika sudah banyak plesetan-plesetan itu, maka ya kita harus bisa mencerna dengan baik. Yang kedua dasar pemikirannya tadi nggih, kodrat anak yang pertama adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan, terutama kita nyun sewu di sekolah kan anak-anak usianya kan napa nggih? Anak lepas, tapi sebagian siswa karakter anaknya juga masih remaja, juga belum sepenuhnya. Nggih, sik labil banget. Ibaratnya napa niku? Napa nih? Unsur-unsur yang ada di konsep radioaktivitas nggih. Sik iso molah malih ngoten lho. Si iso malah malik. Jangankan anak-anak yang berapa nggih? 15, 16, 17 sampai 18. Wong saya sendiri aja sok-sok nggih sik mulah malih kok nggih. Mulah malih datnyeng. Kalau kebetulan ini untuk napa niku?
pembelajaran daring PGP-nya sudah selesai. Ini tinggal nunggu lokakarya sama pendampingan individu. Kalau belum deadline, uteknya nggih dereng saged dijak kerja. Dalem on time ngoten nggih. Nggih bisa juga nih kok on time, tapi on time-nya mergo terpaksa mergone apa? Engko jam 23.59 harus sudah di-upload. Kalau enggak nanti Waalaikumsalam monggo Pak Edi. Fasilitatornya mesti nanti sudah WA. Mana tugasnya kok belum dikumpulkan? Ditagih ngoten nggih. Nah, kemudian yang kedua kodratnya adalah, nah ini tadi nggih Bapak Ibu, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atau hidupnya hidup lahirnya. Sedangkan merdeka hidup batin itu terdapat di dalam pendidikan. Memang betul sekali ya, pendidikan itu untuk mengolah batin, kalau pengajaran itu untuk mengolah lahirnya. Ketika anak kita berikan motivasi agar dia itu mau untuk belajar dengan dirinya sendiri sebelum istilahnya apa nggih? Tadi sebelum nurun karo koncone, atau pakai cara yang lain lah. Nurun ya nurun, tapi nurune ora kok terus kopas. Kalau murid jenengan kayaknya ndak, kalau murid saya mesti kopas. Nggih. Karena saya juga masih ingat ketika dulu waktu masih belajar di SMA itu, gengsi kalau istilahnya langsung kopas itu sih gengsi. Minimal dilihat, terus bertanya kepada yang punya itu, ini kok bisa gini gimana ya? Minimal itu minimal. Tapi sekarang kan enggak. Sudah punya grup sendiri. Panjenengan yang wali kelas, yang wali kelas jenengan grupnya pinten? Gitu. Minimal niku 3 grup, minimal. 1 grup anak dengan walinya. Gitu. 2 siswa dengan semua guru mapel di kelas. Yang ketiga ini grup rasan-rasan. Nggih, khusus siswa, Bu. Dadi anak-anak niku grup sing ketelu lho. Apa isine? Nggih, isine nggih ngomong nih Pak Guru. Nggih. Itu siswa saya sendiri, Pak. Jadi saya juga di wali kelas itu saya tanya gitu. Sing penting ngati-ngati. Ngati-ngati pripun, Pak? Wis sampai mbok screenshot, mbok nggih status aku ngerti, tak screenshot, tak tuntut 2 miliar ya. Lah kok saged? Lah ITE, undang-undang ITE kan terserah yang nuntut. Saya bilang gitu. Artinya apa? Kita juga memberikan pendidikan agar berhati-hati. Kenapa? Karena sekarang itu gini kok, dengan adanya data itu apa-apa itu share nggih, kadang nggih share tanpa difilter. Forward ngaten mawon. Nggih ora diwaca barang. Kados dek wingi lho, videone pokoke sing penting ijo piye. Sret. Sebenarnya adalah demikian. Kemudian yang kedua kodratnya adalah anak itu suka bermain. Nah, waktu mengikuti pembelajaran di PGP itu baik di kelas dengan fasilitator di Maya maupun dengan pengajar praktek. Kalau ini untuk anak TK, PAUD, SD, sih cocok ini, gitu. SMP, SMA, belajarnya sambil bermain, kira-kira nggih, ya sih cocok. Nggih, gurune sih nggak cocok kan ngoten to. Nggih. Di sekolah itu ada satu teman itu yang memang dia pintar sekali Bapak Ibu. Mengkolaborasikan pembelajaran dengan metode permainan itu jadi apapun diolah. Tapi kalau semua Bapak Ibu guru melakukan demikian, kan terus malih hal. Sakliyane buyar napa bener? Iki sing asli sing duwe iki sapa to? Artinya apa? Kita nggak memiliki karakter sendiri kan ketika melakukan pembelajaran. Ya pramila kalau saya niku nggih, mana yang bagus
yang bisa diterapkan diambil. Mana yang tidak bagi saya, nyun sewu, karena kan terkadang kita juga punya napa niku, rasa idealis itu kan terkadang ya masih tinggi. Ya nggak apa-apa itu bagi pribadi saya demikian. Bermain, ya tetap tentunya ya monggo lah kalau napa ya, rata-rata berpikir jernih di dalam kelas waktu pembelajaran fisika itu saya yakin tidak kurang dari 15 menit. Selebihnya itu anak sudah wis apa itu pikirannya tidak mungkin langsung ke konsepnya itu. Nah, kemudian nanti ngalami nggih Bu, permainan congklak. Dakon. Nah, jarine Bu Intan dakon nggih. Nggih, dakon Bu. Saya aja pernah main lho niki dakon niki. Nggih. Adanya nggih niku nggih, Bu. Napa Pak Edi? Wok-wokan ya Pak Edi. Ingkling. Nah, tapi padahal sebetulnya ini di dalamnya ada apa? Ada matematikanya kan? Ada strateginya juga. Wong sosok mawon riyen nggih ngapusi lho. Batinku koncoku kok bolak-balik kat mau bedal-bedel ae. Lah kok ora. Iki sih kan didekem ngeten kan. Nah, ketika didekemi jane jerone isih apa ora apa kok etok-etok. Nah, ini kok termasuk strategi lho niku. Nah, pengalaman. Nggih. Buat pengalamannya dihapusi, Bu. Soalnya riyen mboten saged ngapusi. Terus yang kedua ada permainan lagi gobak sodor. Masih ada. Lah niki sekarang permainan niki napa gobak sodor niku? Dibuat neng nggone bukan, Bu. Di pelajaran bahasa Jawa. Wonten salah satu topiknya itu permainan tradisional, anak disuruh untuk bermain itu. Kemarin saya suruh ngajari anak saya, ya ceritakan pengalaman ayah bermain permainan tradisional. Duh lah, apa ini? Terus saya kembalikan lagi. Itu nanti kalau sudah semuanya siswa itu teman-temanmu di kelas itu bercerita, membuat itu dilakoni pora. Ya nggak tahu, lihat-lihat, asik apa enggak. Akhirnya saya carikan sesuatu yang berbeda. Temanmu apa saja yang sudah saya carikan yang berbeda dari teman-temannya. Supaya apa? Supaya lebih banyak yang dia tahu. Ya. Tapi ya sekarang memang kalian. Nah, nyun sewu ini sebetulnya ada videonya Bapak Ibu. Oke. Krungu ora ya suaranya? Nggak ada suaranya. Oke, soundnya Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that could learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Tetap suaranya hanya bisa keluar dari laptop saja, Bu. Yang bisa saya tangkap dari video ini sebetulnya adalah
bagaimana pola berpikir manusia saat ini dengan perubahan teknologi yang semakin canggih. Ya. Jadi perubahannya itu sangat cepat sekali. Kalau dengan kalimat matematika itu bukan pakai kuadrat lagi, tapi kurvanya itu cepat. Berarti eksponensial. Kemudian juga dengan pemikiran teknologi yang sekarang ini bisa jadi nanti suatu saat itu semuanya masuknya ke robot. Masuknya ke robot. Apa-apa nanti robot, apa-apa semuanya robot. Ya, mungkin nanti materinya saya sharekan di grup mawon, nanti bisa dibersani Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke mawon nggih. Nggih. Itu tadi adalah salah satu contoh bentuk kodrat zaman nggih. Kodrat zaman. Mau nggak mau nggih, kita tetap harus mengikuti. Ketika kita istilahnya nyun sewu kalah teknologi dengan siswa kita, ya harus kita akui. Gitu, harus kita akui. Kenapa? Karena sekarang itu siswa itu lebih cepat belajar teknologinya. Ini saya alami sendiri nggih. Ketika dengan adanya pembelajaran P5 itu, ya sebetulnya satu sisi ada sisi baiknya. Baiknya apa? Kita bisa mengolah apa yang siswa bisa untuk bisa dikembangkan di sana. Ini saya contohkan di sekolah itu sudah ada 2 tema ini, ya kita main grafis. Kebetulan yang ditunjuk untuk jadi koordinator P5-nya itu basicnya basic seni. Jadi saya konsulnya nanti produknya apa kira-kira endingnya. Oh, ini kalau yang pasnya produknya video. Ini nanti produknya pasnya adalah poster komik. Ini nanti produknya yang pas poster. Nah, terus medianya apa? Ya biarkan anak-anak sekarang semuanya sudah pinter. Biar dia melihat di YouTube, dia mau pakai Canva, mau pakai Photoshop, mau pakai Corel, apapun, atau dengan aplikasi-aplikasi yang lain, itu semuanya bisa dilakukan. Bahkan TikTok, video kemudian diolah dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, berarti tinggal kita bagaimana memposisikan pembelajaran itu bisa benar-benar berpihak pada siswa. Kalau dia memang pengennya bereksplor, pengennya membuat sesuatu dari teknologi, kita arahkan ke sana. Ini salah satunya ya, caranya ya di P5 itu. Mungkin nanti di materi yang berikutnya ini bisa dipahami lagi khusus untuk P5. Pendidikan yang berpihak pada anak. Ki Hajar Dewantara itu mengkonsepkannya bermula dari cerita kisah nyata beliau dengan anaknya. Nanti mohon dari Bu Ning atau Bu Dian kalau saya kurang nanti bisa diingatkan. Jadi waktu Ki Hajar Dewantara itu istilahnya belajar, dia sampai tidak mempedulikan putrinya. Saking karena dia juga pengen istilahnya benar-benar konsen terhadap pendidikan yang baik itu seperti apa, pembelajaran yang baik untuk anak itu seperti apa. Jadi ketika dia belajar mau membuat buku, itu sampai dia tidak mempedulikan anaknya. Anaknya pengen istilahnya bersendagurau dengan bapaknya hanya untuk waktu sebentar aja sampai tidak dihiraukan, terus disuruh untuk menunggu di luar. Saking lama nunggunya di luar itu karena kondisi di luar itu dingin sampai anaknya itu kedinginan ini hipotermia nggih. Nah, sampai hipotermia dan bahkan posisinya sudah istilahnya akut. Sampai akhirnya karena keadaan kondisi awalnya itu
putrinya itu sampai akhirnya perkembangan fisik dan fisiologisnya juga terganggu. Nah, akhirnya dari situlah Ki Hajar Dewantara itu punya pemikiran bagaimana saya harus bisa memuliakan anak saya. Maka dia dengan satu ungkapan, selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, dari situlah maka pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu harus benar-benar bisa berpihak kepada anak. Nah, ini anaknya namanya Ni Asti. Kalau nggak salah, yaitu sampai dewasa pun dia tetap bergantung pada orang lain. Karena ya ada gangguan ketika waktu kecil itu tadi, posisi hipotermia dan mungkin sampai mengganggu psikologisnya. Saya lanjutkan, ini yang keempat. Nah, yang keempat, dasar pemikirannya adalah bahwasanya sistem tabula rasa ini sudah tidak berlaku lagi. Meskipun, kalau nggak salah, Pak Ustadz itu selalu menyampaikan bahwasanya seorang anak itu lahir suci, seperti kertas yang putih. Betul, putih itu bagi manusia yang tidak mengetahui. Tetapi bagi Allah kan sudah dituliskan. Semua jalan hidupnya di dunia kan sudah dituliskan di lembaran itu. Tetapi manusia tidak tahu. Maka konsep itu kita dihilangkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan total kertas putih yang nggak ada isinya. Terus kemudian nanti dengan seenaknya orang tua ataupun bapak ibu guru di sekolah itu memberikan isi, tidak. Tetapi kewajiban dari orang tua dan bapak ibu guru yang di sekolah adalah bagaimana membuat coretan yang sudah ada, yang sudah jadi kodratnya itu bisa tebal dengan karakternya dia sendiri. Jadi kan bahkan kita sendiri kan juga mungkin ya seperti itu. Kalau kita kan mungkin sudah bisa membedakan antara istilahnya yang harus saya lakukan yang bagaimana, yang tidak bagaimana. Kalau kita mau mentransfer ke anak kan terkadang mereka belum sampai ke sana. Taunya hari ini seneng, besok ya urusan besok kan. Tapi ketika nanti mereka sudah benar-benar sudah dewasa, baru akan tahu. Dan baru dia akan mengingat apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Maka monggo ini kita saling berbagi, nanti mungkin di kegiatan pertemuan seperti ini nanti tidak hanya dari CGP yang menyampaikan, pokoknya semua nanti dapat giliran untuk bisa memberikan sharing apa yang dikuasai nanti. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budayanya. Ini juga sangat tugas berat bagi bapak ibu guru. Siswa di sekolah hanya berapa jam waktunya. Tapi kebanyakan dari wali murid itu menyerahkan semuanya adalah ke bapak ibu guru. Termasuk saya sendiri ya. Ketika anak sudah masuk sekolah, monggo terserah bapak ibu guru untuk di totalitasnya di situ. Tapi ketika di rumah itu sosiokultural budayanya itu tidak istilahnya tidak sesuai dengan konteks pendidikan yang seharusnya, itu juga akan mempengaruhi penebalan karakter itu tadi. Satu contoh ketika di rumah anak itu mulai umur 3 tahun sudah bisa bicara, sudah mulai fasih, itu mesti selalu dari orang tuanya diajari kalau ke yang lebih tua itu harus boso. Ngerti kan? Tapi nanti ketika sudah masuk ke dunia sekolah, nyun sewu, ketemu dengan temannya yang bisa jadi temannya itu belum kenal dengan bahasa atau bahkan sudah kenal dengan bahasa tetapi bahasa yang lain. Itu akibatnya nanti akan membuat bahasa yang sudah bagus ini bisa menjadi lebih jelek.
atau lebih turun. Ini juga pengalaman. Anak saya dulu ngingatin, sebelum sekolah itu diajari satu bahasa alus itu bisa, tetapi ketika sudah ketemu temennya lupa semuanya. Ke bapak ibu gurunya maturnya nggih pakai bahasa Indonesia, gak pareng. Ayo belajar bahasa Jawanya, ayo lagi, diulangi lagi. Toh di sekolah juga dipelajari. Katanya susah, harus kalau salah ngomongnya harus gini, harus gitu. Nah, banyak sekali alasannya. Wong temenku aja loh kalau ngomongnya pakai bahasa Indonesia nggak dimarahi juga sama bu gurunya. Artinya apa? Sudah benar-benar sebagian kultur budayanya ada yang hilang. Kalau teman guru bahasa Jawa itu di sekolah malah lebih rodok sadis melih nih. Pas piket kalau enek bocah kok minta surat izin kalau nggak pakai bahasa Jawa dengan baik, gak tak kei. Nggih mboten kurang akal lho siswa nih. Guru piket ini sapa ya sak liyane Pak bahasa Jawa. Artinya nggih niki menebalkan lakunya bisa juga dari sosiokultural budaya. Kemudian ini untuk konteks pembelajarannya nggih Bapak Ibu guru. Nah, beberapa istilah yang digunakan nggih di beberapa daerah istilahnya untuk memberikan konteks yang berkaitan dengan sosiokultural itu ada di Manggarai itu bahasanya dengan toing titong toming yang artinya mengajar, menuntun dan teladan. Kemudian di Jawa Barat niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti dan niti jadi. Ini di bahasanya sana. Kemudian di Bali ada lagi juga. Kalau tadi di KHD menyampaikannya kan pakai tadi 3 tadi Ingasos Tulodo dan sampai Tuturi Handayani tadi. Kemudian yang kelima filosofinya adalah bahwa pendidikan itu harus mengedepankan budi pekerti. Harus bisa menyelaraskan antara cipta, rasa dan karsa. Agar bisa selaras, bisa padu, bisa bagus. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mencontohkannya seperti modelnya gamelan itu ketika satu alat dibunyikan mungkin suaranya akan sumbang. Kalau peking ya dengan sesuai namanya peking nggih making nggih ngoten kan. Mesti melengking. Kendangnya juga demikian. Gongnya ya hanya gong gitu saja. Gong. Nah, tapi ketika bareng-bareng diolah cipta rasa karsanya ternyata bisa menghasilkan istilahnya apa? Sebuah irama yang bagus, ada larasnya, ada karakter-karakternya. Kalau tembangnya apa? Wonten Pak Haryadi niki sing pinter nggih. Nah, ada di sana ada sinom, ada dandang kula. Napa Bu Yayu? Nggih, banyak sekali niku nggih. Terus ini, nah sekarang juga ingatan banyak orang yang belajar gamelan itu ternyata banyak dari luar negeri. Orang Indonesia yang sedikit yang mau belajar. Nanti giliran mau diklaim genti, gerok-gerok mengok-mengok kayak reok. Okay. Itu yang berkaitan dengan sosiokulturalnya. Ini apa? Gambarnya untuk nenun juga sudah nggak ada. Saya juga nggak pernah tahu alat tenun itu seperti apa. Mungkin kalau eranya Pak Edi masih nggih Pak Edi. Ngunut kan kathah riyin. Pernah nggih. Nah, ini alhamdulillah. Jadi artinya apa? Perkembangan zaman itu masih bisa mengikuti. Yang terakhir Bapak Ibu guru, ketika kita memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa, itu kita seyogyanya itu seperti seorang petani. Ini pesannya Ki Hajar Dewantara mengatakan. Seperti petani, napa? Nggih. Nggih nyun sewu kalau ini mestinya tadi kalau Pak Pembina ada nih yang saya aturi cerita ngoten nih Pak Pembina nih. Soalnya Pak Pembina niku multi talent. Dagang nggih pinter, tani nggih kathah ngoten. Artinya apa? Mulai dari benih
menyebar, menanam, menyengai napa niku istilahe matun leh ngopeni niku nggih tenanan. Tapi kalau misalkan nggih namung di wayahe nandur jagung digejik, ditandur, diuruki pun bar ya bar. Kinten-kinten nggih dados jagung napa mboten? Nggih dados, nggih. Nggih pun bathi lho. Dari satu biji nggih pun jadi sak tongkol. Cuman tongkole sepinten. Sepinten wau burine. Nggih malih pun geseh malih mangke. Nah, tetapi kan berbeda ketika diopeni nggih dirabuk, lek enten sukete nggih dicabut, waktunya mengairi nggih diairi. Otomatis ya tetap ada tongkolnya, tetapi nanti bisa jadi tongkolnya lebih besar dengan isi yang lebih banyak. Nah, ini contoh-contohnya mengatakan. Jadi harus benar-benar kita istilahnya apa? Diopeni tenanan lah, diopeni tenanan. Ini yang terkadang yang sewu kita lupa bahwasanya tugas seorang guru itu sangat berat. Terakhir, pesan kuncinya adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan siap untuk menjadi manusia di masyarakat. Karena bagaimanapun nanti endingnya ya siswa itu tetap yang akan meneruskan perjuangan kehidupan yang akan mendatang. Mungkin mengatakan Bapak Ibu, mohon maaf kalau yang saya sampaikan banyak yang sumbang tidak urut, kemudian juga napa istilahnya kurang baleni tok, karena memang ya saya ya dapat ini malah baru. Kalau panjenengan yang dari pendidikan mungkin dari konsepnya dulu sudah dapat semuanya. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Mungkin nanti dari Bapak Ibu guru yang lain akan disambung dengan materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya ya pas habis ya. Jadi untuk materinya sudah saya share di grup MGMP. Nanti kalau silau nggih. Cuma mohon izin sebelumnya tidak semua materi di modul 2 yang saya sampaikan. Jadi untuk hari ini saya hanya akan menyampaikan tentang nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan nanti tentang sistem otak, gunung es dan yang lain-lainnya insya Allah akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Semoga ada waktu ya Pak Ketua. Oke. Langsung saja untuk tugas yang diberikan Pak Ketua dan teman-teman CKP kepada saya yaitu modul 2. Maaf suaranya seperti ini ya Bu. Terkait nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ditulis oleh Aditya Dharma dan Christian Arimara. Oke, ini saya skip saja. Ini seperti dengan yang disampaikan oleh Pak Habibie tadi terkait dengan tujuan pendidikan nasional ya, yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Tadi juga disampaikan dari tujuan utama itu adalah untuk menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir batin tidak tergantung pada orang lain tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Nah, saya rasa panjenengan semua sudah hafal di luar kepala ingkang menika nggih profil pelajar Pancasila ya. Apalagi beberapa sekolah sudah menerapkan IKM. Langsung ke intinya. Nah, ini nilai peran guru penggerak. Karena saya suka singkatan-singkatan, jadi saya singkat nggih. Untuk nilai guru penggerak itu adalah singkatannya Mr. Kip ya. MR Kip. Sedangkan peran guru penggerak itu terdiri dari 5M atau 5M. Apa itu Mr. Kip? Nih.
Jadi di sini ada 2 lingkaran Bapak Ibu. Lingkaran pertama itu terkait nilai dari guru penggerak sendiri. Mr. Kip, M-nya itu adalah mandiri, R-nya itu adalah reflektif, K-nya itu adalah kolaboratif, I-nya itu adalah inovatif, tuntutan guru zaman now nggih niku. Terus yang terakhir itu adalah sesuai harapan KHD, yaitu berpihak pada murid, Mr. Kip. Terus yang kedua yaitu peran guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak itu diharapkan bisa menggerakkan komunitas praktisi. Tapi saya belum bisa Ibu. Masih di sekolah ya. Kalau Pak Habibie saya yakin sudah bisa itu. Budian ya. Bu Aning dan teman-teman yang lain. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Nah, coach di sini tidak hanya sebagai pemateri Bapak Ibu, nanti ada mentoring dan juga ada konselor. Nanti insya Allah yang memberikan Bu Aning, nggih. Materi coaching. Senes, nggih, Bu Aning nanti. Terus yang ketiga itu adalah mendorong terjalinnya kolaborasi. Kolaborasi di sini tidak hanya antara guru dengan sesama guru, tapi juga guru dengan wali murid dan guru dengan anggota masyarakat yang lain. Yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi diharapkan guru penggerak itu berperan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan di sini maksudnya nanti lebih ke, kalau saya memahaminya lebih menuju ke pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti murid akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat mewujudkan kepemimpinan dalam belajarnya sendiri. Sebagai contoh mungkin yang sudah saya terapkan, entah itu benar atau salah ya. Saya ngajar kelas 12 Bapak Ibu. Kemarin untuk materi listrik dinamis, saya mengaplikasikan pembuatan robot pada murid-murid saya. Ya. Jadi murid-murid saya itu saya kasih video tentang robotik sederhana, saya tunjukkan alat yang pernah saya buat. Terus habis itu saya minta mereka ATM. Boleh amati, tiru atau modifikasi. Ternyata dari situ muncul ide-ide yang di luar kepala saya. Ada yang buat sanyo mini, ada yang buat pesawat terbang elektrik, ada yang buat dan lain-lainnya. Jadi dari situ saya menyimpulkan, oh mereka sudah bisa mewujudkan kepemimpinan bagi dirinya. Saya rasa Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Saya lihat status-statusnya panjenengan itu banyak yang lebih kreatif dari saya sebenarnya. Terus yang terakhir yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, di dalam kelas kita semua ini sebenarnya adalah role model bagi murid-murid kita, ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin panjenengan-panjenengan di sini semuanya sudah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Sayang sekali di sini tadi role model saya mboten rawuh nggih. Jadi saya punya role model yang saya anut sehingga saya seperti akhirnya mencintai fisika. Beliau adalah Pak Kukuh ya. Dia guru saya selama 3 tahun. Saya menyukai cara belajar beliau yang santai tapi serius dan tidak membuat saya takut akan fisika itu ya. Oke, ini penjelasannya Bapak Ibu nggih. Jadi ini saya cuplik dari modul guru penggerak semuanya. Karena saya mendapatkan ilmu ini juga baru saat ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Sama seperti Pak Habibie, saya juga bukan orang yang berpendidikan. Karena sama-sama dari jurusan fisika murni. Sama seperti Budian juga fisika murni. Jadi orang murni yang kesasar di ilmu pendidikan ya. Tapi ternyata pendidikan itu asik ya. Nah, yang pertama mandiri. Saya yakin panjenengan sampun memahami semuanya nggih. Mandiri mulai dari merancang perangkat, mengajarkannya, mengevaluasi hasil akhir dan semacamnya. Di sini itu yang diminta mandiri bahwa seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi. Poin yang menguatkan nilai mandiri ada 2. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan perubahan. Misalkan, kalau saya dapat jam di jam terakhir fisika dan di Muhibo jam terakhir itu 2:30 sampai 3:15 ya Mbak. Itu biasanya anak-anak sudah cenderung untuk ngantuk jam terakhir.
Apalagi kalau sebelumnya ada materi kimia, matematika, eksak, biologi semuanya. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita biarkan anak-anak ngantuk? Tidak ya. Tujuannya supaya mereka bangun. Biasanya saya menerapkan ice breaking ya. Ice breaking pada anak-anak. Yang kedua, jika tujuan saya sudah ditetapkan dan ternyata itu berhasil, biasanya saya merayakan keberhasilan tersebut bersama anak-anak. Ya. Mungkin anak-anak, walaupun SMA ya, anak-anak saya itu kalau saya suruh kok alhamdulillah manut. Saya suruh berdiri, ganjil genap, permainan ganjil genap mereka juga mau. Saya suruh kadang-kadang kalau terakhir kita pakai yel-yel apa Bina, eureka. Kalau saya teriak eureka, mereka langsung membentuk tanda cinta. Ya. Masih seperti anak SD sebenarnya, padahal sudah kelas 12. Ya. Yang selanjutnya reflektif. Ya. Reflektif di sini seorang guru penggerak harus mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Saya menganggapnya ini sebagai ilmu titen, ya. Ilmu titen. Jadi guru penggerak diajak mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Terus yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif hampir sama dengan kolaborasi, yaitu mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif dengan seluruh pihak pengampu kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Kemarin saya dapat ilmu baru dari SMP Negeri 1 Sawo. Ya, kebetulan teman saya satu kelas, satu fasilitator. Di sana mereka ada program namanya Mesra Bersamamu. Mesra Bersamamu itu diaplikasikan guru mengajak beberapa orang tua yang memiliki kemampuan khusus, maksudnya ada kelebihan, mungkin orang tuanya itu punya usaha apa gitu, itu diajak anak-anak itu kayak studi banding. Jadi misalkan anak-anak mau belajar tentang peternakan sapi, diajak ke rumah, ya seperti itulah, intinya seperti itu. Jadi melibatkan orang tua dalam pembelajaran di sekolah. Karena kebetulan dari SMP Sawo itu CGB-nya ada 5, masih banyakkan pulung sebenarnya. Ada 5, tapi 5 itu semua itu pemimpin sekolah semua. Jadi mulai dari kepala sekolahnya itu pengajar praktek, terus wakasek kesiswaan, wakasek humas, wakasek kurikulum, semua itu CGB. Tuh. Itu dari Sawo. Terus, oh iya ada satu lagi, mungkin di Bapak Ibu guru sudah pernah diterapkan, tapi saya baru tahunya dari SMP Sawo. Itu perpustakaan digital Bapak Ibu. Jadi mereka sudah banyak punya perpustakaan yang bisa diakses lewat HP. Selanjutnya ada inovatif. Saya rasa ini sudah menjadi rahasia umum bahwa semua guru itu harus selalu inovatif. Kalau zaman saya dulu ulangan itu pakai kertas sudah cukup, sekarang ulangan harus pakai HP ya. Tuh. Dan kalau dulu itu soal yang diberikan guru itu benar-benar kita kerjakan. Nah, tapi seperti tadi kata Pak Habibie, yang sekarang pokoknya turunan. Karena ternyata siswa itu tinggal scan, jawaban sudah muncul ya. Nah itu, jadi harus kreatif. Bagaimana supaya di scan tidak muncul jawabannya ya. Terus yang terakhir di sini adalah berpihak pada murid. Ini tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Habibie. Yang mana di sini kita harus menyiapkan pertanyaan pematik, diantaranya yaitu apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar lebih baik. Nah, selanjutnya sudah hampir selesai Bapak Ibu, saya cepatkan saja ya materi saya. Ini adalah peran guru penggerak. Jadi ada 5M tadi, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang diharapkan di sini adalah pemimpin pembelajaran yang well-being, mendorong well-being atau kondisi yang nyaman untuk murid bisa untuk belajar ya. Jadi tidak terpaksa. Bagaimana kita menciptakan kondisi kelas kita supaya murid itu dia tergerak sendiri pergi ke sekolah, bukan bolos karena guru KAI jahat, guru KAI kakek tugas, guru KAI itu ya. Seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu ya. Saya maksudnya. Oke. Terus yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin salah satunya di sini di MGMP. Kalau saya
setiap guru penggerak itu diwajibkan membuat komunitas praktisi. Ada beberapa komunitas praktisi yang sudah termasuk dalam PMM, aplikasi Perangkat Merdeka Belajar. Kalau saya kemarin yang saya ajukan itu di sekolahan saya, yaitu tim piket akademik. Nah itu biasanya setiap bulan nanti akan dipantau oleh pengajar praktek dan dipantau laporannya langsung ke kepala sekolah. Tuh. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Ini nanti di modul 2.3. 2.3 nanti akan disampaikan oleh rekan yang lain yang lebih jelas tentang menjadi coach, mentor atau konselor. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Oke. Ini kemarin saya sempat tanya ke instruktur saya, karena mungkin bukan rahasia umum ya. Kalau kita itu kadang-kadang di sekolah sama seperti anak-anak, ada gap-gapan juga. Kadang saya sungkan, Bu, Pak, bagaimana saya mendorong kolaborasi dengan guru senior saya. Padahal saya di situ masih piye, bukan orang berpendidikan lagi itu ya. Tapi ya itu, akhirnya diparingi masukan-masukan. Intinya itu semuanya juga bisa menerima perubahan tersebut. Oke. Yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, seperti yang disampaikan Pak Habibie tadi, pembelajaran itu kalau saya menangkapnya tidak hanya harus terfokus kepada materi esensial. Saat ini yang lebih kita utamakan itu kepada pendidikan karakter dan moral. Zaman saya dulu, ya bayangkan zaman saya dulu, kalau ketemu bapak ibu gurunya itu jalan itu munduk-munduk. Ketemu salim, ya. Mau jalan di depan ada bapak guru atau ibu guru enggak berani, mau mendahului. Ngetot di belakang, ya. Anak-anak sekarang ya masih ada yang seperti itu. Tapi kadang-kadang bapak ibu gurunya duduk di situ butuhnya nggih lewat ngoten. Enggak ada yang sampai jalan nunduk-nunduk. Mungkin itu tugas kita semua, nggih. Tuh. Yang terakhir, ini yang maksud pendidikan tadi, di mana kita yang mau saya sampaikan tadi mendesain peristiwa bahwa anak itu agar mendapatkan pengalaman utuh tentang cipta, rasa, dan karya, sehingga mereka bisa mengambil makna positifnya. Ini peran dalam melakukan perubahan. Nah, perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri sebenarnya. Jadi ada 3 lingkaran, yang paling dekat dengan kita itu bisa kita pengaruhi. Makanya disebut lingkaran pengaruh. Kalau saya di Muhibo itu yang paling dekat dengan saya itu adalah De Endang. Jadi yang biasanya saya pengaruhi itu De Endang. Kemudian ada lingkaran kepedulian. Dan yang terakhir ada lingkaran perhatian. Nah ini dimensi dalam lingkaran pengaruh. Mulai dari diri sendiri, baru menggerakkan orang lain. Oke, mulai dari diri sendiri, baru menggerakkan orang lain, kemudian institusi, yang terakhir adalah lingkungan dan masyarakat. Oke. Nah, ini saya comot dari kata Dewantara, ya Bapak Ibu. Katanya, agar bisa memberikan pendidikan yang bersandar pada pengetahuan, seorang guru perlu menguasai ilmu ini. Ilmu batin, hidup jasmani, kesopanan, keindahan, dan pendidikan atau pedagogis. Nggak tahu benar apa enggak, nggih. Karena saya masih belajar, nggih. Saya masih tahapnya belajar, sama dengan rekan-rekan lain 5 itu masih calon semua, belum wisuda, belum lulus. Jadi hanya sekedar share materi niki wau. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Habibie dan Bu Ina. Mungkin
untuk kesempatan hari ini sementara kita cukupkan sampai pada materi terakhir tadi. Dari materi pertama dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 4 MGMP Fisika Ponorogo. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah masuki acara yang ketiga, yaitu penutup. Sebelum kita tutup, jika dalam memandu acara pada kesempatan hari ini ada salah kata dan atau yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.